Oke, hari ini quite special karena hari ini gue mau nge-review ini Revuelto pertama di Indonesia. Ini benar-benar unit yang fresh pertama di Indonesia. Dan hari ini kebetulan gue didampingin sama ownernya. Jadi ini Gabriel Ray, Yes. CEO dari Thrift, yang kebetulan sudah dengan baik hati ngasih pinjam lalu ya nge-share Revuelto dia di sini sebagai owner pertama Revuelto Indonesia nih. Siap, owner bro. pertama Indonesia. Jadi sebelum mulai reviewnya, izin restu dulu review. Siap bro, monggo dilanjut. Gas. Ya, makasih ya. Siap, sama-sama. Langsung lanjut review aja, oke? Saya izin pamit dulu. Oke, sip. Let's go. Nah, sebelum kita lanjut sama benda ini tadi, kita harus balik dulu nggak jauh-jauh amat sih, ke 2011. Sekitar 13 tahun yang lalu. Karena 13 tahun yang lalu, Lamborghini ngeluncurin Aventador. Supercar V12 paling revolusioner dari Lamborghini sejak Diablo sih sebenarnya. Karena walaupun kelihatannya beda banget, walaupun skinnya lebih modern, Murcielago sebenarnya dalamnya sasisnya sama kayak Diablo. Sasis dan mesin semuanya sama kayak Diablo. Di Aventador semuanya baru. Sasis carbon fiber pertama, mesin baru untuk pertama kalinya, gearbox 7 speed pertama, semuanya baru di situ. Dan terbukti Aventador nggak kayak Lamborghini V12 lainnya jadi cerita sukses besar. Tadinya Lamborghini plannya cuma bikin 4.000 Aventador. Tapi pada akhirnya sebelum berakhir di tahun 2023 kemarin, ada 11.000 unit Aventador yang dirilis. Untuk sebuah mobil flagship V12 dari Lamborghini, itu cerita sukses yang besar. Tapi harus diakuin, di zaman sekarang dengan kontrol emisi yang lebih ketat dan dengan persaingan horsepower yang terus naik, Aventador kelihatan kayak ketinggalan zaman. Dan ini jawaban dari tantangan terbaru tadi, Revuelto. So, ini Lamborghini Revuelto. Supercar paling revolusioner dari Lamborghini. Revolusioner dari sisi mana? Well, banyak hal. Karena di Revuelto, Lamborghini ngejanjiin supercar yang lebih sustainable, lebih berkelanjutan, lebih green, tanpa mengorbankan, semua thrill dari Lamborghini V12. Berhasil nggak ya? Well, kalau dilihat dari styling doang, sebenarnya sih nggak revolusioner amat ya. Kan masih kelihatan kayak Lamborghini gitu. Bukan hal yang buruk sih, karena ya dia kelihatan kayak Lamborghini. Lengkap dengan semua potongan-potongan, ya typical cut dari Lamborghini lah. Dengan wedge stylingnya dan lain-lain. Nggak ada mobil lain yang bisa pulling off styling kayak gini selain Lamborghini. Bahkan kalau bisa gue bilang, in a way dia kelihatan kayak Lamborghini Sian. Mungkin kalau kalian lagi siwer matanya di jalan, karena ya detailnya memang mirip sama Sian gitu ya. Kayak misalnya nih, lampu DRL ini bentuk Y gini, dia kayak Sian banget. Terus kalau kalian lihat dari samping, si profil fan samping ini ya kelihatan kayak Sian, terus dari belakang malah kayak Centenario. Jadi ya desainnya futuristik. Dan kalau kalian lihat ke sisi samping sini, si intake samping ini kelihatan kayak bentuk petir atau kilat. Ini simbolisasi dua hal. Pertama, ini Lamborghini pertama yang mass production ya, yang pakai elektrifikasi. Bukan full electrification ya, tapi part electrification. Dan yang kedua, potongan yang sama juga ada di Lamborghini Sian. Nah, Sian adalah dialek Bolognese yang artinya petir. Jadi bentuknya memang kayak petir. Dan juga simbolisasi bahwa Sian adalah Lamborghini pertama yang pakai sistem hybrid, walaupun sistemnya beda sama ini. We're going to talk about that di segmen berikutnya. So ya, kalau perihal styling, Revuelto mungkin tidak revolusioner, but my god, keren banget. Jujur, waktu di foto, aku nggak terlalu suka. Begitu lihat aslinya, wow, gila sih. Nggak ada mobil lain yang bisa kayak gini selain Lamborghini. It's mad. Oke, stylingnya mungkin nggak revolusioner, tapi di balik kulit Verde Scandal ini, Revuelto ini super revolusioner. Kenapa? Hampir semua item di sini ini baru. Pertama, sasisnya all new.
ya, nggak all new sebenarnya, development dari sasis Aventador yang dibikin 10 kg lebih ringan dan lebih stiff. Di depan subframe-nya udah bukan lagi aluminium alloy tapi carbon fiber. Si crash structure yang bagian yang nerima impact-nya itu carbon fiber. Tapi di belakang sini ini masih aluminium alloy. Kenapa? Karena yang bagian belakang ini masih harus ngebopong bagian yang paling tidak revolusioner dari Revuelto. Mesinnya masih 6,5 liter V12, sama kayak Aventador. Sama kayak Aventador, nggak ada turbo. Tapi mesin L545 ini cuma bloknya doang yang di-share sama Aventador, sama mesin yang L539 ya. Piston, crankshaft, dan lain-lainnya semuanya baru dan lebih ringan. In total, ini tuh sekitar 19 kg lebih ringan dari Aventador, dari mesinnya Aventador. Ya, sekitar segitulah. Dan benefitnya adalah mesin ini punya kemampuan nge-rev lebih tinggi. Seberapa tingginya? Aventador punya maksimum redline di sekitar 8.700 RPM. Ini 9.500. Ini mesin V12 yang rev limitnya paling tinggi dari Lamborghini, dan so far mesin yang rev limitnya paling tinggi di Lamborghini sampai bulan Oktober nanti, sebelum mesin V8 Twin Turbo Temerario datang dengan 10.500 RPM. Tapi itu urusan belakangan. Anyway, mesin ini juga udah lumayan gila ya. Mesin ini bisa ngasilin 814 horsepower dan torsinya ada di sekitar 725 Nm. Nggak kedengeran banyak di zaman sekarang, tapi power tadi muncul di angka 9.250 RPM. Udah kayak LV aja ya. Untuk mesin V12 yang kapasitas segede gini, pretty insane sebenarnya. Nah, mesin ini dikapal nggak lagi dengan gearbox ISR 7-speed yang kalau kata orang sangat mengganggu dengan segala jedak-jedaknya. Nggak lagi pakai gearbox itu, sekarang gearboxnya baru 8-speed DCT. Akhirnya dia pakai gearbox dual clutch yang surprisingly lebih ringan dibanding gearboxnya Huracan. Walaupun Huracan punya satu gear di bawah, satu gear kurang dibanding sama Revuelto. Kenapa bisa lebih ringan? Karena sebenarnya jumlah gearnya sama. Kenapa gue bilang gearnya sama? Gini, Huracan punya 7 gear maju dan 1 gear mundur. Di sini nggak ada gear mundur. Kenapa? Nanti kita akan bahas kenapa ini nggak ada gear mundur, oke? Nah, yang lucu dari gearbox ini adalah sekarang dia ditaruhnya di posisi sini, di belakang dan melintang begini. Kenapa aneh? Karena selama ini Lamborghini V12 itu gearboxnya ada di depan. Jadi mesin di sini, gearboxnya itu depan mesinnya. Jadi gearboxnya manjang dan masuk ke dalam kabin. Itulah kenapa kalau kalian masuk ke dalam Aventador itu rasanya kayak kalian main hole in the wall. Susah banget masuknya. Dengan naruh ini di belakang, dengan naruh gearbox ini di belakang sekarang, kabin di dalam lebih lega, dan sistem 4-wheel drive-nya sekarang nggak usah relying ke gearboxnya langsung. Dan inilah di mana kita mulai bahas si gigi mundurnya. Karena untuk mundur, dia memanfaatkan fitur baru depan. 2 motor listrik. In fact, sebenarnya ada 3 motor listrik di sini. Satu di mana? Di antara mesin dan gearbox. Ini untuk bantu torque feel pas ganti gigi supaya lebih smooth dan ya berasa lebih seamless. Dan 2 lagi di depan. Sebenarnya masing-masing outputnya lumayan gede, sekitar 160 horsepower atau something like that. Tapi total outputnya nggak 480 horsepower. Total cuma bisa menghasilkan 148 horsepower at one time. Ya. Tapi itu udah lumayan. Kenapa? Karena begitu di total, Revuelto bisa ngasilin 1001 horsepower dan 805 Nm torsinya. Walaupun dia all carbon, karena dia pakai motor listrik, dia pakai baterai dan lain-lain, total beratnya masih tembus di angka sekitar 1.700 kilo, 1.770 kilo tanpa bensin dan lain-lain. Jadi katakanlah kalau isi bensin 1.900 kg. Well, berat sih, tapi dan again Bugatti Chiron juga beratnya sekitar 1.900 kg. Nggak ada yang komplain kalau itu bukan supercar ya. Nggak ada masalah sebenarnya. Jadi soal performance dan teknologi, this is very revolutionary. Tapi gimana rasanya dalamnya? So, masuk ke dalam Aventador itu mimpi buruk buat gue, keluar masuk Aventador ya. Karena bukaannya udah kayak keluar masuk dari kotak pos. Semoga berhasil.
I can't get up. Help. Help. Cara terbaik buat keluar dari Aventador. Jadi gue agak sedikit khawatir masuk ke dalam reveal tuh. Apakah akan ada masalah yang sama? Let's see. Masuknya gampang, nggak kayak Aventador. Aventador dulu masuknya susah banget. Anyway, interior ini dia agak sedikit kontradiktif. Di satu sisi dia masih berasa sempit. Headroom ngepas. Tinggi gue kan sekitar 175-178 cm. Headroom agak ngepas. Ya udahlah, nasib. Karena joknya juga jok yang ini. Tapi berkat hilangnya gearbox dari dalam kabin, ruang sininya lebih lega. Ada tempat buat duduk, ada tempat buat bernafas. Akhirnya Lamborghini ngerti juga cara bikin kabin yang bisa dipakai buat bernafas, tapi bukan diurus. Finally. Dan materialnya, ya leathernya bagus. Ini surprisingly full of leather ini ya. Yang apa di mobil ini dia nggak banyak material non leathernya. Dan unfortunately sekarang semuanya ada touchscreen. Semua di sini dikontrol oleh touchscreen. AC dan lain-lain, tapi setidaknya touchscreen ini cukup responsif, grafisnya juga nggak neko-neko, dan grafisnya lumayan simple, nggak macem-macem, rapi bentuknya, clear displaynya, dan dipakainya juga gampang. Terus navigation juga grafisnya lumayan. Ini kalian bisa pindahin view-nya ke si dashboard ini, dan ini harusnya cara yang bagus untuk bikin dashboard virtual. Informasi semua lengkap di sini, ya. Jadi mau sat nav, informasi soal mobil semuanya kalian bisa lihat di sini. Ini enak, ini sistem yang enak, ini yang aku suka. Terus ada passenger display juga yang ternyata touchscreen juga. Jadi passenger nggak perlu ngodok-ngodok sistem yang di sini, nggak perlu gangguin driver. Tapi ya, ini ergonomically speaking jauh lebih bagus dibanding Aventador. Aventador itu ergonomically challenged. Susah banget pakai Aventador tuh. Tapi ya, untuk pengaturan yang penting-penting ya, semuanya sekarang nggak lagi di sini, tapi semuanya dipindahin ke setir ala Ferrari. Tapi untungnya yang Lambo agak gampang dipakai. Kayak misalnya turning signalnya kalian bisa di sini, jadi nggak berubah-berubah. Ini gampang banget makainya. Lalu ini ada 4 switch ya. Switch yang pertama ini ngatur damper ya, yang di sebelah sudut kiri bawah ini ngatur damper. Dan ada tombol buat naikin nose lift-nya supaya hidungnya nggak gasruk pas kalian naik multi-story parking. Lalu yang di sebelah kanan bawah ini buat ngatur aeronya ya. Ngatur seberapa tinggi, ngatur kemampuan aeronya. Ada minimum maksimum, sama ada yang buat naikin. Ini kalau dipencet dia masuk mode bar ya. Mode bar ini basically adalah mode pamer. Kalian literally pamer punya Lamborghini dengan wingnya naikin. As if pakai Lamborghini aja udah nggak cukup buat pamer gitu. Tapi ya, beberapa orang ternyata kayak gitu. Di atasnya ada tombol EV. Ya, ini buat EV-nya. Ini kalau kalian masuk mode EV. Dia ada mode recharge dan mode hybrid. Dan terakhir, kalau kalian masukin ke mode sport atau Corsa, performance. Di mode performance, persetan dengan yang namanya recharging, baterai dipakai semua buat full performance. Apalagi kalau di Corsa buat satu outlap qualification. Nah, kita pindah ke sisi mana? Sisi kiri atas. Nah, ini yang driving mode-nya. Nah, tipikal Lamborghini ada 3 driving mode ya. Ada 3 driving mode yang umum. Ada Strada buat di jalan, ada Sport. Ada Corsa. Corsa itu buat di track. Ketika kalian masuk mode Corsa, displaynya jadi konsentrasi full ke ini ref counternya. Tapi ada satu mode lagi. Kalau kalian twist terus ke kiri, ada mode Città. Città itu adalah bahasa Italia dari kota. Basically ini adalah mode Dalcott. Dengan mode Dalcott, kalian startnya nggak pakai mesin. Kalian startnya full pakai elektrik. Mobilnya jalan santai. Lebih banyak prioritizing pakai
motor listrik, pakai baterai. Nanti nge-charge kalau misalnya kalian masuk mode recharge. Jadi ini basically mode untuk either kabur dari istri atau kalian pulang kemalaman dan takut diamuk sama orang tua kalian. Lamborghini yang ternyata cukup eco-conscious. Tapi jujur aja, jangan bohongin diri sendiri deh. Kalau kalian mikir dengan masukin mode ke mode Cheetah, ini bakal jadi Lamborghini yang lebih green, lebih efisien, kalian cuma menipu satu orang dan itu diri kalian sendiri. Konsumsi bensinnya sebagus-bagusnya, dia cuma bisa tembus 8 km per liter. Kalau kalian itu kalau kalian lagi sangat bager dengan kaki kanan kalian. Kalau kalian lagi nggak pinter, 4 juga udah bagus kali. Ya, namanya juga V12 Lamborghini ya. Lagi pula, ini sistem hybridnya bukan diprioritasin buat lingkungan. Ini full on performance dan kalian bisa lihat Pak dari statistiknya. 0 sampai 100 cuma butuh 2,5 detik. Sekenceng Veyron, sekenceng 918 Spider. Top speed 350 km per jam. Masih proper supercar. Dan of course, suaranya masih proper supercar. Take a listen. Dibanding Aventador, ini actually lebih praktis. Kenapa? Oke, masih nggak ada konsol glove box tengah nggak ada. Tapi sekarang ada glove box di sini, yang sebenarnya lumayan. Ya, dilapis velour juga, jadi enak. Ini sayangnya tidak ada opsi cup holder. Kalau ada opsi cup holder, kalian mungkin akan merasa familiar dengan cup holder di sini karena kelihatan kayak kalian mungkin pernah lihat itu somewhere. Ya, karena sebenarnya kalau ini pakai cup holder, parts yang dipakai adalah parts dari Porsche 991. Semua partsnya, cup holdernya, internalnya, terus panelnya semuanya dari Porsche 991. Nah, selain itu bagasi depan surprisingly lebih gede dibanding Aventador. Ini lumayan. Dan di belakang, nggak kayak di Aventador, ada shelf yang cukup gede untuk bawa, nggak tahu bawa apa, mungkin bawa tas anak-anak. Tapi setidaknya ada some sort of kepraktisan lah di sini. Lihat ya. Ini Revuelto. Lamborghini yang revolusioner dalam berbagai hal, termasuk kepraktisan. Tapi kira-kira gimana rasanya ngebawa Revuelto? Oke, kita tes apa? Gila, ini kita pertama di Indonesia yang nyobain Revuelto. Iya, Revuelto di Indonesia. Tapi kita hanya short driving, benar-benar short driving. Karena ini mobil masih baru nih, kilometernya 98 kilo tuh. Baru datang. Iya, masih baru datang. Dan ini gue agak bingung nih. Iya, ini tau bingung apa nih? Pertama nih, satu ini di Lamborghini terus gak ada suaranya. Gak ada suara karena ini mode elektrik nih. Bawa Lamborghini rasanya kayak bawa EQA. Kayak bawa EQA ya? Iya. Tapi powernya juga mirip EQA 148. Iya. Nih, mode listrik bisa loh. Kapan lagi di Lambo bisa mode listrik? Iya. Tapi tadi Tia sudah bahas ya sebenarnya. Ya tinggal ini ada mode EV. Tapi tinggal tekan gini ya, tinggal tombol genser. Strada. Nah, sport. Nah, tapi dia selama ini kan baru nyala nih. Iya. Dia nggak akan muter mesinnya. Manasin muter, doang. Ya? Manasin doang ya. Hangetin sampai mesinnya hangat. Begitu udah hangat baru lu bisa pakai mesinnya. Ya, ini tapi ini udah hangat kebetulan ya. Tuh, suara juga enak ya. Suara enak banget tuh. Tapi ya. Tuh. Iya. Masih dual clutch itu kerasa banget ini ya, kerasa banget. Apa namanya? Kalau Aventador tuh raw banget ya kan. Jedak-jedak ini enggak jadi sama sekali. Tuh kan? Iya. Kayak ya kita nggak bisa bawa ngebut guys, karena di atasnya agak ini. Cuman feelingnya udah kayak ini kayak bawa mobil 911 gini. Iya. Kan orang selama ini ngeluh Aventador itu kan keras, nggak enak, susah masuk, ya kan, nggak nyaman. Semua sudah pecahkan dengan satu bisa elektrik mode EV, terus kemudian dual clutch, terus juga chassisnya lebih enak lah kalau kata dari Tias. Ini lo, gue lega di sini lo biasanya. Aventador susah ya. Di sini tau nggak? Kalau Aventador tuh gue duduknya begini. Iya. Murcielago duduknya begini. Makanya jadi lebih enak ya. Iya. Tuh kan suspensi juga lebih enak ya. Mesinnya surprisingly quiet. Quiet banget ya. Refine. Lu masih bisa dengar V12-nya obviously, tapi lebih refine, nggak all the time teriak lu gitu. Iya. Ini di belakang background tuh. Gila suaranya gitu ya. Iya. Tuh. Lebih apa namanya istilahnya?
lebih dewasa. Lebih dewasa. Jadi kalau udah selesai, kita udah masuk sampai rumah nih. Tinggal geser aja dikit kan. Nih. Strada Cheetah, coba. Terus habis itu masuk mode EV udah. Mode EV ya? Bukan, satu lagi, itu mode bar. Mana? Atasnya, nah itu. Ini kan ya? Iya, pencet. Udah, tapi dia masih filter off ya? Dia masih filter off, kayaknya dia nunggu dulu ya? Hybrid, paling masuk mode recharge. Recharge, belum, tapi ntar mati. Tadi sih nyobain mati sendiri dia, ya kan? Jadi ini, menurut gua ini salah satu mobil yang sudah, menurut gua ya, buat Indonesia ini cocok nih, buat macet-macetan. Iya, Lamborghini pertama yang gue bilang, lu nggak bakal pening kalau pakai buat macet-macetan. Terus ini juga nyaman ya, ini comfortnya enak banget sih. Tadi nggak, mea culpa. Gue tadi komplain soal ruang kepala, ternyata seatnya posisinya ketinggian. Tadi. Oh iya, ketinggian. Tadi udah gue pendekin. Oh iya, ini bisa nih, nih. Ya. Bro, ini udah dipendekin, actually lumayan tinggi nih. Lumayan banyak. Headroomnya oke, nggak apa-apa. Nah ini mobil menurut gua akan jadi populer di Indonesia. Iya. Sama kayak zaman dulu awal-awal Aventador kan. Nah, oke, mungkin karena ya tipikal seperti semua hal zaman sekarang pricing bakal tinggi ya. Iya. Tapi gua rasa dengan statusnya sebagai lampu pertama yang tembus 100 horsepower, 100. Lu kira Agya? Iya. Ya, lampu pertama yang tembus 1000 horsepower, V12, lampu plug-in hybrid pertama. Betul. Gua rasa bisa jadi Revuel tuh bakal sukses kayak Aventador di sini sih. Dan bakal laku juga di sini ya. Bakal laku. Karena enggak, lu lihat SN nanti aja laku kan? Iya, karena satu, gini loh. Ferrari mungkin buat orang-orang yang istilahnya ya eksklusif gitu-gitu ya. Kalau Lamborghini ya. Kalau Lamborghini itu buat orang styling. Pintu ke atas bentuknya keren banget. Benar-benar show off. Show off. Ya kan? Dulu kan tapi kan orang-orang itu tidak yang biasa buat show off dan sebagainya biasanya. Gitu. Dia nggak enak, aduh Aventador tuh kayak nggak nyaman. Tapi gue butuh buat gaya gitu. Iya buat gaya. Nah kalau ini udah enak banget nih, udah tadi pokoknya itu dijelasin dual clutch dan sebagainya. Jadi udah ini sangat cocok lah buat pasar Indonesia juga ya. Nah thank you banget ya untuk Ko Gabriel. Sama-sama Gabriel. Thank you banget Ko Gabriel. Ini Gabriel Dewa. Beda dikit dong, Gabriel Dewa. Ray Dewa. Iya. Wah salah sih. Salah. Thank you banget kok udah kasih pinjam kita buat review. Senang banget. Ya, kalian bisa follow IG sama TikToknya guys di sini. Ya di sini ya. Di bawah ya, di bawah biasanya. Nah, itu buat kita ya. Jadi Revuel ini buat kita adalah salah satu, gue sih paling top ini di list sekarang nih. Walaupun masih Aventador di hati ya. Tapi menurut gue ini jadi salah satu tambahan list untuk jadi yang bagus lah. Itu sih dari gue. Kalau gue gimana, Yas? Kalau gue top of the list gue masih Murcielago gue LP640. Oke. Sama sih. Tapi ya tipikal Lamborghini. Gue nggak bisa nggak nyengir kayak orang gila ngeliatin Revuel tuh. Betul. Nah itu guys, review dari kita. Thank you banget ya untuk semua yang nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe ke channel kita sama itu tadi Instagram sama TikToknya Ko Gabriel. Iya. I'll see you again di next review ya. Bye bye. Bye bye.